Seekor kuda poni yang tak seorang pun mau menawar sedang dilelang. Namun, seorang paman berjanggut putih melihat sesuatu yang istimewa dalam diri kuda itu. Tanpa ragu, ia langsung membuka tawaran 1 guinea. Awalnya ia pikir, untuk seekor kuda kecil dan kurus seperti itu, tidak akan ada yang mau berebut. Tapi siapa sangka, musuh lamanya justru ikut menawar, sengaja menaikkan harga. Sang paman pun tak mau kalah, terus menambah tawarannya. Tak lama, harga kuda yang semula hanya senilai 1 guinea melonjak jadi 10 guinea. Paman itu lalu menawar 11 guinea, harga yang jelas sangat tinggi untuk seekor kuda kurus. Lawannya mulai ragu. Namun karena banyak orang menonton, ia tak bisa mundur begitu saja. Jika hanya karena 1 guinea sudah takut, ia pasti jadi bahan tertawaan. Maka dengan wajah menahan gengsi, ia berteriak menawarkan 25 guinea, harga yang sangat gila. Temannya segera menasihati sang paman agar berhenti saja. Tapi paman itu justru menawar lebih tinggi lagi, 30 guinea. Musuhnya langsung tersenyum sinis, pura-pura memberi penghormatan atas keberanian paman itu. Padahal semua tahu, kuda itu paling mahal, hanya seharga 10 guinea. Begitu sadar, paman itu pun menyesal. Istrinya menyuruhnya membeli seekor kuda kuat untuk membajak tanah. Tapi karena emosi, ia malah membeli seekor kuda ras murni yang lemah. Kini ia bingung bagaimana menjelaskan hal itu saat pulang. Namun paman itu sama sekali tak menyangka, kisah legendaris kuda itu baru saja dimulai. Ketika sampai di rumah, istrinya hampir pingsan saat tahu suaminya menghabiskan seluruh tabungan keluarga untuk seekor kuda. Walau paman itu berlutut memohon ampun, istrinya bersikeras agar kuda itu dikembalikan dan uangnya diminta kembali. Tapi di sisi lain, anak laki-lakinya Albert justru menyukai kuda itu. Ia menolak menjualnya dan bersikeras ingin merawatnya. Ternyata kuda itu dulunya milik tetangga. Albert sudah sering melihatnya tumbuh besar dari balik pagar, bahkan kuda itu sering datang mendekat untuk bermain dengannya. Albert pun berjanji kepada ibunya bahwa ia akan melatih kuda itu sampai bisa membantu keluarga bekerja di ladang. Ibu akhirnya menyerah dan setuju, tapi memberi waktu 1 bulan saja. Jika dalam sebulan kuda itu belum bisa membajak tanah, maka mereka harus menjualnya. Keesokan harinya Albert mulai melatih kuda itu, tapi ternyata sifatnya sangat keras kepala, jauh dari yang ia bayangkan. Bahkan makanan enak pun tak disentuh sedikit pun. Namun Albert tak menyerah. Ia membalikan badan dan perlahan mendekati kuda itu dari belakang. Tanpa tekanan tatapan langsung, kuda itu akhirnya mau makan juga. Albert pun memanfaatkannya untuk mengelus tubuhnya dengan lembut, lalu memberi nama padanya, Joey. Hari berikutnya, mereka pergi ke bukit untuk mulai latihan sungguhan. Albert menyuruh Joey diam di tempat. Tak disangka, Joey sangat cerdas, hanya 2 kali percobaan. Ia sudah bisa memahami perintah. Kemudian Albert meniup peluit dari kejauhan, mencoba memanggilnya. Awalnya Joey tidak mengerti, tapi setelah dijelaskan dengan sabar, ketika peluit ditiup lagi, Joey langsung berlari menghampiri Albert. Kuda itu begitu cerdas dan penuh perasaan, sampai teman-teman Albert yang menonton pun terpana. Sejak hari itu, dimanapun Albert berada, begitu mendengar suara peluit, Joey akan berlari penuh semangat ke arahnya. Bahkan kalau Albert bersembunyi di balik pohon, Joey tetap bisa menemukannya. Namun waktu cepat berlalu, 1 bulan pun terlewati, dan Joey masih belum bisa membajak tanah. Saat itu tiba musim panen, dan kebetulan tuan tanah mereka adalah musuh lama ayah Albert. Saat ayah Albert hanya mampu membayar setengah sewa, ia berjanji akan menebus sisanya dengan cara membuka lahan baru. Tapi karena dulu ayah Albert mempermalukannya di pelelangan kuda, si tuan tanah menolak memberi kelonggaran. Ia mengejek dengan nada merendahkan, tanah itu penuh batu. Mustahil bisa digarap. Apa kau mau pakai kuda kurus seharga 30 guinea itu untuk membajak? Ayah Albert yang tersinggung langsung menjawab, benar, aku akan pakai kuda itu untuk membajak. Tuan tanah pun menantang, kalau kuda itu bisa membuka tanah, aku akan bebaskan sewa tahun ini. Tapi kalau tidak, kalian harus angkat kaki dari sini. Ayah Albert yang marah besar lalu ke kandang dan mencoba memaksa Joey mengenakan alat bajak. Tapi kuda itu ketakutan dan menendangnya hingga terjatuh. Dalam kemarahan, sang ayah mengambil senapan dan hendak menembak Joey. Namun Albert segera berdiri di depan laras senapan dan memohon, "Ayah, beri aku waktu. Aku pasti bisa melatih Joey membajak." Mendengar itu, ayahnya tersadar. Namun Joey masih takut mengenakan tali kekang. Akhirnya Albert mengenakannya di lehernya sendiri, menunjukkan bahwa itu tidak berbahaya. Dengan penuh kesabaran, Joey perlahan mau mengenakan alat bajak. Mereka pun pergi ke ladang yang penuh batu dan keras. Namun meski Albert sudah berteriak memerintah, Joey tetap tak mau bergerak sedikit pun.
Dari kejauhan, si tuan tanah datang sambil tertawa mengejek. Sudah kubilang, kuda itu cuma bisa makan dan tidur. Karena tak ada pilihan lain, Albert akhirnya mengangkat cambuknya dan memukul Joey. Merasakan sakit, Joey langsung berlari kencang, menyeret Albert sejauh puluhan meter sebelum akhirnya berhenti. Pemandangan itu membuat tuan tanah yang menonton tertawa terbahak-bahak sambil terus mengejek dengan suara keras. Tak lama, para penduduk desa yang mendengar kabar itu berdatangan, semua ingin menonton kegagalan Albert. Melihat suaminya dan anaknya jadi bahan tontonan, Ibu Albert merasa sangat malu. Ia pun masuk ke rumah dan menutupi wajahnya dengan rajutan wol, mencoba menenangkan diri. Namun di luar, Albert tetap tidak menyerah. Setelah berjam-jam mencoba, akhirnya Joey benar-benar mulai belajar membajak. Sayangnya, tanah berbatu itu sangat keras. Kuku Joey gemetar, tapi bajaknya tak kunjung menembus tanah. Tiba-tiba, hujan deras turun. Orang-orang yang menonton mulai bubar dan tuan tanah dengan sinis berkata pada ayah Albert, "Kalian punya waktu 1 hari untuk berkemas dan pergi dari sini." Namun justru hujan itulah yang menjadi titik balik bagi mereka. Tanah yang sebelumnya keras kini menjadi lunak, saat terbaik untuk mulai membajak. Albert segera berlari menghampiri Joey dan menyemangatinya untuk berlari. Joey seolah mengerti bahwa dirinya adalah harapan terakhir keluarga itu. Ia mulai menarik bajak sekuat tenaga dan akhirnya mata bajak itu menembus tanah yang basah, membentuk alur panjang seperti ombak yang membelah laut. Ketika sebuah batu besar menghadang di depan, Albert segera berteriak agar Joey berhenti. Tapi Joey, yang sudah terbangun, justru mengerahkan seluruh kekuatannya, dan batu itu terbelah dua. Suara keras itu membuat para tetangga berlari kembali. Kali ini bukan untuk menertawakan, tapi untuk menyaksikan keteguhan seekor kuda luar biasa. Hanya tuan tanah yang terlihat kesal dan malu. Ia lalu mencibir Ibu Albert, "Kalau aku punya anak, tak akan kubiarkan dia membajak di bawah hujan begitu." Mendengar ejekan itu, Ibu Albert tak tinggal diam. Ia menunjuk wajah si tuan tanah dengan jarum rajutnya dan berkata tajam, "Kalau kau masih berani mengatur caraku mendidik anak, atau bicara tentang tanah, ladang, atau kudaku, hati-hati matamu nanti bisa hilang." Tuan tanah ketakutan dan segera kabur. Sementara itu, ayah Albert hanya berdiri di sana menatap anak dan kudanya yang bekerja keras di tengah hujan. Wajahnya penuh rasa bangga, haru, dan penyesalan. Setelah hujan reda, tanah itu akhirnya berhasil dibajak dengan sempurna. Albert kelelahan sampai jatuh terduduk di tanah, sementara tubuh Joey lecet dan berdarah karena tali bajak. Ibu datang membawa alkohol untuk membersihkan luka-luka itu, tapi begitu mencium baunya, Albert langsung marah dan menyalahkan ayahnya. Sejak kecil, baginya, alkohol selalu identik dengan ayahnya, mabuk, bertengkar, dan melupakan keluarga. Ibu hanya terdiam, lalu membuka sebuah kotak tua berisi beberapa medali dan bendera militer. Ia berkata dengan lembut, "Dulu ayahmu adalah prajurit kavaleri yang sangat gagah, tapi ia tak pernah bangga dengan darah yang ia tumpahkan. Setelah perang usai, ia bahkan melempar semua medali ini. Aku yang diam-diam memungutnya kembali." Rupanya, ayah Albert minum bukan karena lemah, tapi karena ingin melupakan bayangan perang dan kematian yang menghantuinya. Ibu kemudian memberikan bendera itu kepada Albert. Saat itulah Albert mulai memahami ayahnya lebih dalam, dari rasa benci menjadi rasa hormat. Karena berhasil membuka lahan baru, tuan tanah akhirnya menepati janjinya. Keluarga Albert tidak perlu lagi membayar sewa. Hari-hari mereka pun mulai membaik. Ayah bekerja di ladang dengan sabar, sementara Albert menunggang Joey berkeliling ladang luas. Dalam perawatan penuh kasih, Joey tumbuh kuat dan gagah. Ia bahkan bisa berlari lebih cepat dari mobil milik anak tuan tanah, membuat gadis yang duduk di dalam mobil menatapnya dengan kagum. Sayangnya, Joey belum pandai melompati rintangan. Saat berlari dan melihat tumpukan batu, ia mendadak berhenti mendadak, membuat Albert terlempar jauh ke tanah. Mereka tertawa bersama, mengira hidup damai itu akan bertahan lama. Namun ketenangan itu hancur oleh badai besar yang tiba-tiba datang. Seluruh tanaman wortel yang siap panen habis tersapu air, semua kerja keras mereka hilang begitu saja. Keluarga itu kembali terpuruk. Di saat yang sama, Perang Dunia Pertama meletus. Inggris secara resmi menyatakan perang melawan Jerman. Tentara sangat membutuhkan kuda perang dalam jumlah besar. Terdesak oleh kebutuhan hidup, ayah Albert, saat Albert sedang tak di rumah, menjual Joey kepada seorang kapten dengan harga tinggi. Saat Albert pulang dan mendapati Joey hendak dibawa pergi, ia berlari dan memohon kepada kapten itu agar tidak membawanya. Ia berseru, "Aku tidak takut apapun, biarkan aku ikut berperang bersama Joey."
Namun karena usianya belum cukup, Kapten menolak dengan tegas. Tapi ia berjanji, aku akan menjaga Joey dengan baik. Jika kami selamat dari perang, aku sendiri yang akan mengembalikannya padamu. Meskipun hatinya hancur, Albert tak punya pilihan selain mengangguk. Ketika pasukan berbaris menuju medan perang dan orang-orang bersorak melepas kepergian mereka, Albert tiba-tiba berlari mendekat, mengikatkan bendera ayahnya di tubuh Joey, dan berbisik, "Dimanapun kau berada, aku akan menemukanmu, aku akan membawamu pulang." Dan dari saat itulah, kisah legendaris Joey sang kuda perang benar-benar dimulai. Pada hari pertama tiba di kamp militer, Joey langsung menjadi sasaran ejekan dari seorang mayor yang sombong. Ia menertawakan Joey, menyebutnya hanya seekor kuda yang tampak gagah di luar, tapi tak punya kemampuan nyata, tidak pantas bergabung dengan pasukan kavaleri. Kapten yang memiliki Joey tak setuju dengan hinaan itu dan menantang sang mayor untuk membuktikannya lewat adu kecepatan. Tantangan diterima. Kuda sang mayor adalah seekor kuda hitam gagah bernama Top Thorn, kuda tercepat di seluruh resimen. Begitu lomba dimulai, Top Thorn langsung melesat meninggalkan garis start, berlari jauh di depan. Namun Joey tidak mau menyerah. Ia mengejar dengan sekuat tenaga, sementara kuda-kuda lain tertinggal jauh di belakang. Ketika jaraknya mulai tertinggal cukup jauh, Kapten berteriak, "Kau bisa, Joey, aku percaya padamu." Seolah memahami kata-kata itu, Joey tiba-tiba mempercepat langkahnya. Ia menyalip satu demi satu kuda lain, hingga akhirnya menyalip Top Thorn dan memenangkan perlombaan dengan selisih setengah tubuh kuda. Kemenangan itu membuat sang mayor benar-benar kagum. Ia menepuk bahu Kapten dan mengakui kehebatan Joey. Sementara itu, Top Thorn, yang tadi menjadi lawan, kini menundukkan kepala bersahabat kepada Joey. Sejak hari itu, dua kuda perkasa ini menjadi sahabat sejati, saling menghormati dan tak terpisahkan. Untuk menepati janjinya kepada Albert, pemilik asli Joey, sang kapten menulis surat panjang yang disertai gambar sketsa Joey yang digambarnya sendiri. Tampak gagah dengan kepala terangkat dan surai tertiup angin. Sebulan kemudian, pasukan gabungan Inggris-Prancis berhasil bertemu dan bersiap menyerang pasukan Jerman di Prancis. Ketika kabar dari pramuka datang bahwa pasukan Jerman sedang berkemah di area terbuka, sang mayor memutuskan untuk melancarkan serangan mendadak berkuda demi memberi kejutan. Sebelum berangkat, kapten mengikat bendera militer Albert di pelana Joey. Pasukan kavaleri lalu bergerak diam-diam melewati padang rumput tinggi hingga tiba saatnya mereka menyerbu. Dalam sekejap, suara derap kuda mengguncang bumi, pedang berkilat dan teriakan perang menggema. Pasukan Jerman yang belum sempat memakai seragam langsung panik. Mereka terseret mundur ke arah hutan, kalah telak di gelombang pertama serangan. Namun, siapa sangka, keadaan berbalik dalam hitungan detik. Ternyata pasukan Jerman telah memasang senapan mesin di tepi hutan. Begitu pasukan kavaleri masuk ke jangkauan tembakan, suara rentetan senjata otomatis memecah udara. Ratusan tentara Inggris dan kuda-kuda mereka roboh seketika. Serangan kejutan berubah menjadi pembantaian total. Hanya sang mayor dan segelintir prajurit yang masih hidup, namun mereka pun ditangkap sebagai tahanan perang. Kapten yang gagah itu tewas di tempat bersama sebagian besar pasukannya. Joey dan Top Thorn berhasil selamat meski dikelilingi kobaran api dan mayat. Keduanya kemudian ditangkap oleh pasukan Jerman. Karena sebagian besar pasukan Jerman telah menggunakan kendaraan bermesin, kuda menjadi tak terlalu dibutuhkan. Namun seorang prajurit muda Jerman yang mencintai kuda merasa kasihan. Dengan alasan bahwa mereka bisa membantu mengangkut tentara yang terluka, ia berhasil menyelamatkan nyawa Joey dan Top Thorn dari eksekusi. Awalnya, Top Thorn yang gagah tidak mau dipasangi tali atau pelana. Ia menolak keras, bahkan mengamuk. Jika tidak mau tunduk, ia akan ditembak mati. Namun Joey datang mendekat dengan lembut, memperlihatkan bahwa pelana dan tali itu tidak berbahaya. Setelah melihat Joey tetap tenang, Top Thorn pun akhirnya mau mengikuti. Sang prajurit muda menatap mereka dengan takjub. Ia tahu bahwa kedua kuda ini bukan kuda biasa. Mereka berjiwa manusia. Sementara itu, jauh di Inggris, Albert menerima surat terakhir dari kapten. Namun kabar di akhir surat membuatnya terdiam membeku. Sang kapten gugur di medan perang. Joey kini berada di tangan tentara Jerman. Albert merasa dunia runtuh, tapi di hatinya ia tahu ikatan antara dirinya dan Joey belum berakhir. Beberapa waktu kemudian, pasukan Jerman diperintahkan untuk maju ke garis depan. Prajurit muda yang dulu menyelamatkan Joey harus tinggal di belakang, tapi adik laki-lakinya yang baru berusia 14 tahun diwajibkan ikut ke medan perang. Sebelum berangkat, ia berjanji kepada ibu mereka, "Aku akan membawa adikku pulang dengan selamat." Namun di tengah perjalanan ke garis depan, hatinya tak tahan. Ia menepati janji itu dengan melanggar perintah militer, menaikkan adiknya ke punggung Top Thorn, sementara
sementara Joey dituntun di sebelahnya. Mereka berdua kabur meninggalkan barisan tentara, berlari tanpa henti hingga malam, lalu bersembunyi di kincir angin di sebuah peternakan kecil. Di sana mereka beristirahat, bercanda, dan berjanji suatu hari nanti akan pulang bersama. Namun takdir berkata lain. Malam itu, pasukan Jerman datang memeriksa desa, terdengar suara tembakan menembus malam yang sunyi. Dua anak muda itu tewas di tempat, janji kepada sang ibu pun tak sempat ditepati. Joey dan Top Thorn yang diam di kincir itu selamat sekali lagi. Keesokan paginya, seorang gadis kecil menemukan dua kuda itu di dalam lumbung kincir. Sejak hari itu, ia menjadi pemilik baru Joey dan Top Thorn. Ia merawat mereka dengan penuh kasih sayang, menyisir surai mereka setiap pagi, memberi makan, dan bahkan mengajari Joey melompati pagar. Namun seberapa keras ia mencoba, baik dengan makanan belayan maupun contoh langsung, Joey tidak mau melompat. Kakek si gadis hanya tersenyum dari jendela, menikmati pemandangan cucunya bermain bersama dua kuda yang kini menjadi sahabat mereka. Suatu hari, gadis kecil itu bersikeras ingin membuktikan bahwa Joey bisa melompati pagar. Ia menyeret tangga kecil untuk naik ke punggung Joey. Kakeknya panik, takut cucunya jatuh, dan segera menghampiri untuk menghentikannya. Tiba-tiba, suara truk tentara Jerman terdengar dari kejauhan. Kakek dengan cepat menyuruh cucunya menyembunyikan kuda-kuda itu di balik lumbung. Pasukan Jerman masuk seperti perampok, menyita makanan, hasil kebun, bahkan selai buah yang belum jadi. Seorang perwira sombong berkata, "Kami akan kembali beberapa bulan lagi untuk mengambil lebih banyak." Beruntung, Joey dan Top Thorn tidak ditemukan. Namun setelah pasukan pergi, gadis kecil itu marah besar pada kakeknya. Ia berkata dengan mata berkaca-kaca, "Mereka yang membunuh ayah dan ibuku. Kenapa kakek tidak melakukan apapun?" Kakek pengecut. Kakeknya memeluknya perlahan dan berkata dengan tenang, "Nah, keberanian itu banyak bentuknya. Kadang keberanian bukan berperang dengan senjata, tapi bertahan hidup untuk melanjutkan harapan. Mereka harus menyeberangi medan perang dengan tekad yang tersisa, meski penuh penderitaan dan ketakutan tanpa akhir, namun satu-satunya jalan pulang hanyalah terus maju." Keberanian sang kakek adalah menerima kenyataan pahit masa lalu keluarganya, sambil melindungi cucunya yang masih kecil dengan segala kemampuan yang ia miliki. Tak lama kemudian, gadis kecil itu beranjak dewasa dan genap berusia 18 tahun. Pada hari ulang tahunnya, sang kakek memberikan pelana milik kedua orang tuanya. Hadiah yang membuatnya sangat gembira karena akhirnya ia bisa menunggangi kuda, seperti yang selalu ia impikan. Dengan senyum penuh semangat, gadis itu menunggangi Joey dan berlari menjauh. Sementara sang kakek hanya bisa berdiri memandangi punggung cucunya yang kian hilang di kejauhan, memanggilnya dengan cemas karena tak mendapat jawaban. Saat itu, Blackthorn, kuda hitam, tiba-tiba gelisah dan berontak lalu menyeret tali kekangnya dan berlari mengikuti gadis itu. Ketika sang kakek akhirnya mendaki sampai ke puncak bukit, ia terkejut mendapati gadis itu telah dikepung oleh pasukan Jerman. Pasukan itu datang untuk menyita kedua kuda tersebut. Dengan wajah penuh kesedihan, sang kakek memohon agar mereka membiarkan Joey karena itu adalah kuda kesayangan cucunya. Namun perwira Jerman menjawab dingin, "Perang telah mengambil segalanya dari semua orang, termasuk kalian." Begitulah Joey dan Blackthorn kembali menjadi milik militer. Kali ini mereka dijadikan tenaga penarik meriam berat Layla, senjata yang sudah menewaskan banyak kuda karena beban kerjanya yang terlalu berat. Setiap kali seekor kuda kelelahan dan roboh, sang perwira akan tanpa ragu menembaknya mati. Suara tembakan yang memekakan telinga membuat semua kuda ketakutan. Ketika giliran Blackthorn dipaksa menggantikan, seorang prajurit yang menyayanginya berkata, "Kuda ini kakinya sudah cedera parah, kalau menarik meriam, dia pasti mati." Namun sang perwira hanya menatap dingin dan berkata, "Kau tak seharusnya punya belas kasihan terhadap sesuatu yang memang akan hilang. Di medan perang, bahkan nyawa manusia tak berharga, apalagi seekor hewan." Mendengar itu, Joey seperti mengerti. Ia tiba-tiba maju ke depan, menundukkan kepala seolah menawarkan diri untuk menggantikan temannya. Melihat Blackthorn dibawa pergi ke tempat aman, Joey menoleh ke belakang dengan mata memerah, seolah sedang mengucapkan perpisahan terakhir pada satu-satunya sahabat yang ia miliki. Begitu tali kekang dipasang, Joey mulai menarik meriam raksasa itu. Beratnya luar biasa, napasnya tersengal,
langkahnya gemetar. Namun ia tetap memaksa diri hingga akhirnya meriam itu berhasil didorong sampai ke puncak bukit. Para prajurit segera menyiapkan peluru dan menembak. Di balik letusan itu, tampak jelas manusia menindas makhluk lain hanya demi saling membunuh dan merebut keuntungan. Tahun pun berganti, kini 1918, tahun keempat sekaligus akhir dari Perang Dunia Termaesali. Di tepi sungai Somme, pasukan Inggris dan Jerman terlibat pertempuran besar. Bert, yang kini sudah cukup umur, juga ikut berperang di sana. Ia masih memegang janjinya pada Joey. Dimanapun kau berada, aku akan menemukanku dan membawamu pulang. Itulah saat paling dekat antara mereka berdua dalam 4 tahun terakhir. Serangan artileri Jerman menghantam posisi Inggris tanpa henti. Ledakan bergemuruh, asap menyelimuti parit-parit. Setiap peluru yang jatuh menewaskan puluhan tentara, tubuh mereka tercerai-berai di antara lumpur dan darah. Setelah hujan peluru berhenti, pertempuran berlanjut dengan serangan infanteri jarak dekat. Seorang prajurit meminta Bert untuk menaruh barang berharganya ke dalam tong logam, agar jika ia selamat nanti, bisa mengambilnya kembali. Bert sempat memasukkan gambar Joey ke dalamnya, tapi kemudian mengeluarkannya lagi dan menyimpannya di dada, karena ia ingin berjuang bersama kuda kesayangannya. Setidaknya dalam semangat, dentuman musik perang pun terdengar, para prajurit menerjang ke medan laga, satu persatu tumbang tanpa sempat melarikan diri. Di benak Bert, wajah-wajah teman seperjuangan terus terbayang. Ia berlari mengikuti putra seorang tuan tanah yang dulu berangkat bersamanya. Namun saat pasukan bergerak mundur, anak tuan tanah itu terkena tembakan dan jatuh. Bert segera menariknya ke sebuah parit kecil yang tersembunyi. Meski dahulu mereka tak akur, di tengah neraka perang, mereka menjadi saudara seperjuangan. Setelah memastikan rekannya aman, Bert melanjutkan perjalanan ke garis depan. Tak lama kemudian, ia tiba di dekat posisi senapan mesin musuh. Bert melempar granat dan berhasil membuka celah pertahanan. Namun saat ia menerobos masuk, tak ada siapapun di sana, hanya jasad tentara Jerman dengan topeng gas masih menempel di wajah. Begitu situasi tampak aman, pasukan Inggris mulai lengah. Tapi tiba-tiba, pasukan Jerman melancarkan serangan gas beracun. Bert terseret dalam kabut hijau mematikan itu, dan sejak saat itu, nasibnya tidak diketahui. Sementara di sisi lain, pasukan Jerman sedang mundur dengan tertib. Blackthorn, yang kakinya sudah parah keadaannya semakin lemah dan akhirnya roboh. Prajurit yang menyayanginya hanya bisa menatap sedih, kuda itu tak pernah bangun lagi. Kali ini Joey tak mampu menyelamatkan sahabatnya. Namun mungkin bagi Blackthorn, kematian adalah pembebasan, akhir dari penderitaan panjang yang tiada henti. Saat itu, pasukan Inggris mulai menyerang balik. Joey berdiri di depan jasad Blackthorn, enggan meninggalkannya. Pasukan Jerman yang panik segera mundur, meninggalkan Joey sendirian di tengah medan perang. Merasakan bahaya mendekat, Joey menendang-nendang tanah di sekitar tubuh Blackthorn, seolah berusaha membangunkannya agar bisa kabur bersama. Tapi tank Inggris yang besar sudah bergerak maju, melindas tubuh Blackthorn, lalu melaju ke arah Joey. Ketakutan, Joey berusaha lari, tapi di depannya tak ada jalan keluar, hanya tebing curam dan kawat berduri. Ia berdiri tegak, mengangkat kaki depannya tinggi-tinggi, seolah menantang baja dingin yang datang menghantamnya. Terdesak sampai ke ujung jalan tanpa pilihan, Joey tiba-tiba melompat tinggi. Tubuhnya melayang melewati atas tank raksasa yang hendak melindasnya. Selama ini ia tak pernah bisa melompati rintangan, tapi di saat hidupnya berada di ujung tanduk, ia akhirnya berhasil melakukannya. Joey, yang selamat dari maut berlari sekencang-kencangnya, angin berdesir di telinganya, tanah bergetar di bawah kukunya. Ia berlari menuju kebebasan, menuju langit luas tanpa perang. Namun tiba-tiba, sebuah peluru artileri jatuh di dekatnya dan meledak. Tanah terlempar tinggi, Joey terkejut dan terjatuh ke dalam parit yang berlumpur. Ia bangkit dan terus berlari menembus parit, mencari jalan keluar. Begitu berhasil keluar dari sana, ia kembali ke tengah medan perang, berlari seolah ingin menembus seluruh dunia. Namun dalam kepanikan itu, tubuhnya tersangkut pada kawat berduri buatan manusia. Meski kawat tajam melukai kulit dan dagingnya, Joey tetap berusaha menarik dirinya, menyeret tiang kayu yang ikut tersangkut di badannya. Hingga akhirnya, tiang itu tersangkut kuat di tanah, tubuh Joey terhempas ke lumpur dan terjerat kawat berduri dari segala arah. Ia pun tak lagi mampu bergerak, hanya bisa terkulai di sana, penuh luka dan lumpur. Keesokan paginya, pertempuran di garis depan sementara terhenti. Dari parit Inggris, seorang prajurit memegang teropong dan melihat seekor kuda yang masih bergerak di tengah medan perang. Ia bersiul memanggil, mencoba menarik perhatian. Beberapa tentara lain ikut bersiul dan memanggilnya juga. Suara siulan itu menembus kabut perang dan sampai ke telinga pasukan Jerman di seberang.
Mereka pun tanpa sadar ikut bersiul. Di tengah perang yang kejam, secercah cahaya kemanusiaan menembus kegelapan. Dua pihak yang saling menembak satu sama lain kini bersatu dalam niat yang sama, menyelamatkan seekor kuda yang menderita. Joey mendengar suara mereka dan bergerak perlahan. Saat itulah, semua orang menyadari ia terperangkap di kawat berduri. Jika dibiarkan, ia pasti mati kehabisan darah. Maka prajurit Inggris yang pertama kali melihatnya mengibarkan bendera putih. Melihat itu, pasukan Jerman tak menembak, membiarkannya berjalan ke arah Joey. Namun ia datang terlalu cepat dan lupa membawa alat potong. Saat ia kebingungan, seorang prajurit Jerman muncul dari balik asap. Dalam keadaan normal, mereka musuh yang seharusnya saling membunuh. Tapi kali ini, demi menyelamatkan satu nyawa yang tak bersalah, mereka berdua menyingkirkan senjata dan bekerja sama. Mereka berdiskusi singkat, mencari cara agar bisa memotong kawat tanpa melukai mata atau kulit Joey. Akhirnya mereka sepakat untuk memotong dari dua sisi sekaligus. Sayangnya, mereka hanya punya satu tang. Maka prajurit Jerman berteriak ke rekan-rekannya, "Kami butuh lebih banyak tang." Beberapa detik kemudian, lusinan tang dilemparkan dari parit Jerman, melayang melewati tanah perang. Pemandangan yang begitu aneh dan mengharukan. Keduanya bekerja dengan hati-hati, perlahan-lahan membebaskan Joey dari jeratan kawat berduri. Di sela-sela itu, mereka sempat bercakap ringan tentang kehidupan di parit, tentang makanan, tentang rasa takut, seolah-olah mereka hanyalah dua sahabat lama. Mungkin, kalau bukan karena perang, mereka benar-benar bisa menjadi teman. Setelah setengah jam bekerja keras, Joey akhirnya bisa berdiri kembali. Tapi masalah baru muncul. Joey berada di antara dua garis pertempuran. Jadi, siapa yang berhak memilikinya? Inggris atau Jerman? Prajurit Jerman bercanda, "Bagaimana kalau kita berkelahi saja? Siapa menang, kudanya jadi milik." Tapi prajurit Inggris menolak, takut itu memicu baku tembak lagi. Akhirnya mereka sepakat untuk melempar koin. Koin pun dilempar ke udara dan jatuh di tangan prajurit Inggris. Joey resmi menjadi milik mereka. Keduanya berjabat tangan sebelum berpisah. Prajurit Jerman bahkan memberikan tang yang ia pakai sebagai kenang-kenangan. Lalu mereka kembali ke posisi masing-masing, karena dalam setengah jam lagi perang akan dimulai lagi. Joey kemudian dibawa ke pos medis agar dokter tentara memeriksa lukanya. Setelah melihat kondisinya, sang dokter menggeleng pelan dan berkata, "Kuda ini terlalu parah, peluang hidupnya kecil sekali. Lebih baik ditembak saja daripada dibiarkan menderita." Ketika senapan sudah diarahkan ke kepala Joey dan pelatuk siap ditarik, tiba-tiba terdengar suara peluit. Suara yang begitu akrab. Joey langsung menegakkan kepala, menoleh ke arah suara itu, matanya mencari-cari, tapi tak ada siapapun yang muncul. Ketika dokter kembali menyiapkan tembakan, suara peluit itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Joey menajamkan telinganya. Ia yakin benar siapa pemilik suara itu. Kerumunan prajurit menyingkir memberi jalan. Dari kejauhan, seorang pemuda dengan mata tertutup kain kasa berjalan perlahan dibimbing oleh rekan-rekannya. Itulah Bert yang ternyata selamat dari serangan gas beracun, meski kini kehilangan penglihatan untuk sementara. Begitu mendengar ada seekor kuda ajaib yang selamat dari medan perang, nalurinya langsung berkata bahwa itu pasti Joey. Ia kembali meniup peluitnya sekali lagi, dan kali ini Joey menjerit pelan, lalu berlari ke arahnya dengan semangat penuh air mata. 4 tahun berlalu, tapi Joey tak pernah lupa suara itu. Suara yang dulu selalu menenangkannya, dan akhirnya Bert memenuhi janjinya. Ia benar-benar menemukan Joey. Namun dokter masih ragu, ia berkata, "Ini kuda liar, bukan milik siapapun. Mungkin dia hanya bereaksi kebetulan terhadap suara." Tapi Bert tersenyum percaya diri dan berkata, "Tidak mungkin salah. Joey punya 4 kaki putih dan bercak putih berbentuk belah ketupat di dahinya." Dokter menatap cepat ke arah kuda itu, lalu berkata datar, "Aku tak melihat kaki putih atau tanda seperti itu." Saat itu, prajurit yang menyelamatkan Joey menjelaskan bahwa kuku kudanya tampak hitam karena tertutup lumpur. Ia lalu membawa seember air bersih, dan ketika lumpur itu perlahan dibersihkan, 4 kuku putih milik Joey pun terlihat jelas.
Dokter tentara yang menyaksikannya tampak terkejut. Ia lalu mengeluarkan sehelai kain dari sakunya, membasahinya dan mengusap dahi Joey. Seketika muncul tanda berbentuk berlian berwarna putih di keningnya. Semua orang yang hadir terdiam, mata mereka penuh emosi melihat kisah luar biasa kuda ini. Sang dokter kemudian berjanji dengan sungguh-sungguh, "Aku akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan dia, seperti menyelamatkan seorang prajurit." 3 bulan kemudian, perang akhirnya berakhir. Saat itu mata Albert telah sembuh total, dan Joey pun pulih dengan baik. Albert mengira ia bisa membawa Joey pulang, namun sang jenderal memberitahu bahwa hanya perwira yang boleh mempertahankan kudanya. Semua kuda lainnya akan dilelang dan disita oleh pemerintah. Tak bisa melawan perintah, Albert pun hanya bisa menuntun Joey keluar dari kandang. Namun, di luar kandang sudah berkumpul banyak rekan tentaranya. Mereka mendengar Joey akan dilelang, dan dengan penuh rasa solidaritas, mereka mengumpulkan uang di antara mereka hingga mencapai 29 pound sterling, semua agar Albert bisa membeli kembali kudanya yang tercinta. Dengan harapan besar, Albert datang ke pasar lelang, tapi seorang tukang jagal bersikeras ingin mendapatkan Joey. Berapapun harga yang Albert tawarkan, ia selalu menaikkan 1 pound. Harga Joey pun melonjak dari 4 pound menjadi 30 pound, dan Albert kehabisan uang, tak berani menawar lagi. Tiba-tiba, terdengar suara lain yang sangat familiar. Seseorang menawar dengan harga tinggi yang membuat semua orang terkejut. Ia bahkan berkata, "Kalau masih ada yang menawar lebih tinggi, aku rela menjual ladangku yang luas ribuan meter persegi." Orang itu ternyata adalah kakek dari gadis petani, Emily. Setelah mendengar kisah legenda sang kuda perang, ia langsung menyadari bahwa pasti itu kuda kesayangan cucunya. Ia menempuh perjalanan 3 hari 3 malam demi sampai ke sana, dan tanpa ragu membeli Joey seharga 100 pound, hanya karena itu adalah kenangan terakhir dari cucu yang ia cintai. Saat Albert memohon agar diberi waktu untuk mengumpulkan uang dan membayar 2 kali lipat ketika ia pulang ke Inggris, sang kakek menolak dengan tegas. Namun, ketika ia hendak menuntun Joey pergi, Joey tiba-tiba melepaskan diri dan berlari kembali ke pelukan Albert. Albert juga tak tega berpisah dengan Joey. Mereka berdua telah melalui perang bersama, menemukan satu sama lain di tengah kehancuran. Hubungan mereka sudah melampaui kata-kata dan tidak butuh lagi pembuktian. Don't be worried, boy, when I go. I won't worry over you none. Hey, I found you, didn't I? Melihat momen haru itu, kakek Emily pun terdiam. Hatinya tersentuh oleh ikatan di antara manusia dan hewan ini. Setelah menenangkan Joey, Albert menyerahkan tali kekangnya kembali kepada sang kakek, namun kakek itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah bendera dan bertanya pelan, "Kau kenal ini?" Albert menatapnya dan berkata, Itu bendera resimen ayahku." Air mata langsung menetes di mata sang kakek. Ia kemudian menyerahkan bendera itu pada Albert dan tanpa meminta sepeser pun uang, ia mengembalikan Joey kepada pemilik aslinya. Ia tahu betapa menyakitkannya kehilangan orang dan benda yang dicintai karena perang telah merenggut segalanya darinya juga. Ia tidak ingin menjadi perampas, ia hanya ingin mengembalikan apa yang memang seharusnya dimiliki oleh Albert. Sebelum berpisah, Albert sempat bertanya, "Siapa nama cucumu?" Kakek itu menjawab pelan, "Emily." Nama yang lembut dan penuh cahaya, nama yang akan selalu terpatri di hati Albert. Tak lama kemudian, Albert memulai perjalanan pulang. 1 orang, 1 kuda, dan 1 langit senja. Di bawah cahaya matahari yang perlahan tenggelam, ia akhirnya tiba di rumah, tempat penuh kerinduan, cinta, dan kehangatan keluarga. Joey pun akhirnya kembali ke ladang lamanya, tempat di mana segalanya bermula. Film ini berjudul War Horse, adalah film drama karya Steven Spielberg dibintangi oleh Jeremy Irvine yang dirilis pada tahun 2011. Joey adalah seekor kuda yang sangat cerdas dan penuh perasaan. Apapun yang diajarkan oleh Albert selalu bisa ia pahami dengan cepat. Namun karena kesulitan ekonomi, ayah Albert terpaksa menjual Joey kepada seorang kapten, dan sejak itu Joey menjadi kuda perang. Selama 4 tahun di kancah Perang Dunia I, Joey berpindah-pindah antara pasukan Inggris dan Jerman, menyaksikan langsung kekejaman, darah, kemenangan, dan perpisahan. Di tengah rentetan tembakan dan ledakan, Joey juga melihat sisi lembut dari manusia. Ketika dua pihak yang saling bermusuhan bisa berhenti berperang hanya demi menyelamatkan seekor kuda yang terjerat kawat berduri. Itulah cahaya kecil kemanusiaan yang menembus gelapnya perang. Perang memang bisa membuat manusia kejam dan dingin, tapi juga bisa menyalakan keberanian dan kasih sayang di dalam hati. Setiap orang memiliki cahaya dan bayangan di dalam dirinya, seperti lukisan yang terdiri dari warna terang dan gelap. Kebaikan sejati
sejati bukanlah tanpa cacat. Kebaikan adalah ketika seseorang tetap memilih menjadi baik meski dunia di sekitarnya penuh kebencian dan penderitaan. Begitu pula sebaliknya, kejahatan bukanlah hal yang abadi, karena bahkan hati yang paling kelam pun bisa tersentuh oleh secercah kasih dan harapan. Maka dari itu, kita harus tetap rendah hati, selalu mengingat bahwa di saat kita bisa menjadi iblis kecil dalam hidup seseorang, kita juga bisa berusaha menjadi malaikat kecil yang memberi cahaya bagi orang lain. Di dunia tempat kebaikan dan kejahatan saling bersinggungan, tugas kita adalah menemukan keseimbangan dan keindahan di antara keduanya, hingga jiwa kita bersinar dengan cahaya yang paling jujur dan paling indah. Itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe, dan berikan komentar. Terima kasih, dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.